wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Terima kasih. Sepertinya sudah mulai ngantuk-ngantuk ya jam segini. Belum, masih tetap semangat. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Dan berapa orang lagi yang belum bergabung ya? Ketua kelasnya tadi sesi pagi udah keluar duluan, ini udah bergabung belum ya? Belum bergabung ya? Aduh. Sudah. Udah ya? Mana? Oh iya, Sudah. Pak Ipane sudah. Oke. Oke. Dan 21. masih 21 ya. Dengan saya berarti kurang 10 atau 11 orang ya. lagi yang belum bergabung. Miss, maaf ya, kan kena cilo ya, pantulan. Tolong dirapetin aja. Sudah rapat, Bu Emma? Ya Pak, Oke, maaf sudah ya, rapat. belum di close ya. Ini. Tidak apa-apa. Ya, maaf Pak. Tidak apa-apa, Bu Emma sudah rapat ya. Sudah rapat atau rapat ya? Oh, udah Pak, saya tinggal tadi minta izin sama kepala sekolah. Oke. Iya, mau ada kegiatan refleksinya. Minta tolong diinfokan hanya setengah jam saja, Pak, sampai 15.30. Jadi setelah itu silahkan bisa lanjut untuk istirahat atau melanjutkan aktivitas lainnya, Bapak Ibu ya. Dan kita mulai saja ya, karena sudah 22 dengan saya yang mengikuti sesi siang kita, sesi siang menjelang sore. Karena waktu kita juga tidak banyak, hanya 30 menit lagi untuk sesi kedua ini, refleksi kita, Bapak Ibu. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya muliakan dan juga hormati Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas, ya khususnya untuk guru sekolah menengah pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ya. Alhamdulillah hari ini tepatnya pada sore ini merupakan sesi kedua kita, ya, menyambung sesi pertama yang sudah kita sama-sama ikuti tadi pagi sampai siang. Dan untuk sesi refleksi kita pada hari ini kita akan fokus pada dua hal, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di sesi pagi. Pertama saya akan meminta 3 atau 4 orang daripada Bapak dan Ibu guru nanti untuk bisa untuk bisa memaparkan, untuk bisa menjelaskan LK hari kedua kemarin. Kemudian bagi yang tidak ditunjuk nanti silahkan akan memberikan masukan, memberikan pendapat mereka, kemudian memberikan tambahan kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa perlu perbaikan. Begitu ya Bapak Ibu ya, selain pembahasan kaitannya dengan LK hari kedua yang kemarin, hari ini juga nanti saya akan menjelaskan ke Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan LK hari ketiga. Ya, LK hari ketiga tadi pada sesi pagi sudah saya sampaikan, itu merupakan intisari untuk bab 2 dalam penelitian tindakan kelas. Ya, jadi lembar kerjanya intinya itu nanti Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuntaskan LK hari ketiga yang isinya adalah bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, dan mari kita buka sesi kedua kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan, benar-benar memberikan manfaat bagi kita bersama. Oke, sebelum saya akan menunjuk
3 atau 4 orang di antara Bapak dan Ibu guru, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada ketua kelas. Sesi pagi tadi saya tidak melihat Pak Sito ya, kalau tidak salah Pak Sito atau Pak Sio, siapa sih yang dari Bakti Mulia, yang dari SMP Bakti Mulia, Pak Sito kalau tidak salah ya, Bapak Ibu. Itu silahkan nanti saya minta tolong ketua kelas untuk konfirmasi ke beliau, karena hari ini sesi pagi tidak bergabung, kemudian sesi yang kedua sekarang juga masih belum ini ya, masih belum bergabung juga sampai sekarang ya. Jadi silahkan nanti minta tolong ketua kelas untuk konfirmasi ke beliau tetap mengikuti tahapan pelatihan ini atau tidak, karena akan sangat ini ya, akan sangat mengecewakan kalau sudah diutus oleh kalau sudah diutus oleh pihak kalau sudah diutus oleh pihak kepala sekolah kemudian tidak mengikuti tahapan pelatihan dengan seksama. Saya kira itu merupakan keputusan yang keliru, keputusan yang salah gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, nanti kita tolong silahkan Pak Rifki Pane untuk menghubungi Pak Sito, kemudian siapa lagi yang lainnya yang tidak hadir tadi pada sesi pertama Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa dicek ya di dalam LMS-nya video untuk sesi pagi kita. Alhamdulillah tadi sudah saya uploadkan. Begitu juga untuk LK hari ketiga. Ya, LK hari ketiga silakan nanti bisa mulai diintip, bisa mulai dilihat apa sajakah penugasan untuk LK hari ketiga kita pada hari ini. Oke, untuk 3 sampai 4 orang Bapak dan Ibu guru, ini perlu saya tunjuk atau mau volunteer secara sukarela? Silakan Bapak dan Ibu guru semua. Silakan. Bagaimana baiknya? Pak Ketua Kelas, baiknya bagaimana? Mau ditunjuk oleh Pak Rifki Pane atau langsung volunteer? Sukarela saja siapa yang akan menjelaskan kaitannya dengan LK hari kedua yang sudah tuntas kemarin. Silakan Pak Rifki Pane. Mungkin volunteer aja ya. Oke, volunteer saja. Silakan siapa yang pertama Bapak Ibu? Nanti saya akan share screen kemudian memperlihatkan hasil kerja dari Bapak dan Ibu guru semua. Silakan siapa? Maaf, jaringan sedang error. Ibu Wisma Wati. Oke, Bu Wisma, silakan, tidak apa-apa, Bu. Gabung menggunakan handphone juga tidak apa-apa. Yang ini, yang volunteer silakan siapa Bapak Ibu? Siapa? Ada. Tidak ada ya. Oke, Ibu Ida Amalia berarti. Ida Amalia siap Ibu ya? Baik Pak, saya coba. Walaupun Oke. tadi malam itu mengerjakannya penuh dengan kebingungan dan masih mungkin banyak salah-salah, nanti mohon dikoreksi ya Pak ya. Oke, siap. Sebentar, tunggu sebentar ya Ibu Ada Amalia. Saya download hasil yang sudah dikumpulkan oleh Ibu. Sebentar ya. Kemudian nanti langsung silahkan mulai dijelaskan ya. Nama Ibu di slide kok tidak ini. Oh iya, oke, sudah. Saya share screen untuk hasil yang sudah dibuat ya Bu ya. Baik Pak. Oke. Oke, sudah terlihat jelas Ibu Ida? Sudah ya? Ya Pak. Oke. Saya perbesar terlebih dahulu. Silakan Ibu Ida Amalia. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Pak Sofyan Hadi yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya kerjakan pada LK hari kedua, yaitu mengenai bab 1. Di mana di bab 1 ini menyusun studi kasus yang pertama. Saya kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, di mana dalam kelas saya kebanyakan itu adalah memang semuanya itu bahasa Inggris ini
penting ya, apalagi sebagai bahasa internasional. Kita masuk dalam tahap era pergaulan globalisasi dunia, di mana tidak secara otomatis mau tidak mau, apalagi masuk era digital, sangat penting sekali untuk bisa berbahasa Inggris. Namun demikian, singkat cerita yang saya tulis di sini adalah selain dari 4 keterampilan dalam berbahasa, yaitu keterampilan membaca, mendengar dengan urutannya, kemudian menulis dan berbicara. Kemampuan berbicara sendiri ini adalah yang paling mungkin untuk percakapan sehari-hari, tidak memandang secara pendidikan. Fenomenanya adalah yang saya temukan sangat berguna sekali, baik dalam pergaulan secara keseharian ataupun pergaulan secara internasional. Contoh soal kalau misalnya itu di tempat-tempat wisata, banyak sekali saya jumpai pedagang-pedagang yang mungkin secara pendidikan itu tidak terlalu tinggi, tapi mereka berani untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dengan wisata. Tetapi untuk di sekolah sendiri, kemampuan atau keterampilan berbicara ini menjadi sebuah kendala. Banyak faktor yang menyebabkan kekurangan dari kemampuan siswa berbicara dalam bahasa Inggris, yaitu diantaranya adalah biasanya mereka menggunakan kosakata, pemilihan kosakata yang mungkin kurang tepat, kemudian juga pelafalan atau pronunciation-nya, intonasinya, dan juga yang paling sering misalnya dia mau mengungkapkan misalnya dalam bahasa Indonesia itu perbedaannya dengan bahasa Inggris tidak mengenal masalah tenses. Kalau bahasa Inggris ada tenses mengenai perbedaan waktu ya. Kata kerja misalnya kata kerja makan. Misalnya itu bisa makan hari ini, makan besok, itu berbeda. Nah, kebanyakan di siswa itu tidak menguasai tensesnya. Jadi ketika dia mengungkapkannya itu mungkin kurang tepat. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pengamatan itu, satu, mungkin saya sebagai guru kurang menguasai dan memahami, kurang secara strategi pembelajarannya itu kurang bervariasi, ya monoton, mungkin masih banyak sekali, kurang juga memberikan latihan pada siswa untuk pengucapan, pelafalan kosakata, dan juga mungkin kurang juga waktu untuk mereka menguasai tenses. Apalagi kalau dulu mungkin ada tenses dibahas secara khusus. Kalau sekarang kan mungkin based on text dalam bahasa Inggris atau bahasa Inggris juga berdasarkan teks secara include di dalamnya. Tapi kenyataannya itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika mereka harus menggunakan kemampuan menguasai tenses itu tidak hanya untuk kemampuan membaca, tetapi juga berbicara pun itu sangat dibutuhkan. Dan waktunya mungkin ini menjadi kurang untuk mereka berlatih dalam tenses, walaupun sebetulnya sekarang ini media sangatlah luas, mereka bisa mencari sumber-sumber pembelajaran. Nah, mungkin juga ada faktor internal mahasiswanya sendiri yang kurang termotivasi atau boleh dikatakanlah agak malas. Nah, oleh karena itu berdasarkan apa yang ada yang saya alami, saya berpikir bahwa rendahnya kemampuan berbicara siswa untuk itu bisa saya menjadikan rumusan masalah saya, yaitu menjadi judul meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa dalam menggunakan, saya mengambil di sini yaitu text transactional interpersonal melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAT pada siswa kelas 8, yaitu khususnya mungkin karena saya mengajar SMP 8 Jakarta, kelas 81 yang saya ambil. Itu untuk perumusan masalah Pak. Kemudian untuk yang LK keduanya itu fenomena yang pada kasus yang terjadi di atas,
saya mungkin di sini sering pembelajaran berbicara monoton dan membosankan. Mungkin biasanya ya dialog short dialog itu berpasangan, kemudian selesai, mungkin kurang menantang itu. Kemudian media pembelajaran yang kurang bervariasi. Karena ini sekarang adalah masa pandemi, nah saya menggunakan GCR ya. Kadang-kadang saya memberikan contoh, bisa sih sebetulnya dari YouTube, tapi kita ada tim teaching atau bersama dengan guru bahasa Inggris yang lain membuat contoh video dialog-dialog pendek, kemudian nanti anak mengikutinya. Nah ini mungkin kami akan berpikir akan lebih menarik, apakah mereka membuat video drama pendek dan sebagainya dengan yang lebih tema yang lebih bervariasi. Terus di sini mungkin juga rendahnya motivasi, kemudian materi topik yang kurang menarik seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Mungkin ada, kalau sekarang mungkin mereka bicaranya tentang mungkin K-pop dan sebagainya, mungkin itu akan lebih menarik. Dengan kegiatan pengucapan dan pelatihan kosakata yang kurang, kemudian juga pengusahaan tata bahasa dan tesis bahasa Inggris yang kurang. Itu Pak. Nah, identifikasi masalah berdasarkan di atas, ini memang permasalahan dalam berbicara bahasa Inggris siswanya itu rendah, dan faktor penyebabnya seperti yang disebutkan di atas ya. Dan ini rumusan masalahnya adalah masalahnya karena kemampuan berbicara bahasa Inggris pada siswa SMP, kemudian faktor penyebabnya metode pembelajaran berbicara yang kurang efektif, kemudian juga solusinya menggunakan metode efektif, dalam hal ini model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kenapa? Karena saya berpikir kalau mereka secara individual atau mereka dengan keluarga kurang, kan ada keterbatasan siswa-siswa tertentu, di mana juga faktor guru yang tidak bisa melayani kesemuanya. Mungkin ada beberapa siswa yang mempunyai kemampuan berbahasanya lebih baik, beberapa orang itu, maka saya pilih tipe pembelajaran kooperatif supaya siswa-siswa yang memiliki kemampuan itu bisa membantu teman-temannya atau memotivasi untuk bisa mereka juga memiliki peningkatan kemampuan berbicara untuk bahasa Inggris. Berdasarkan itu, maka rumusan masalahnya adalah meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division pada siswa kelas 81 SMPN 48 Jakarta. Demikian Pak, terima kasih. Mohon koreksinya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum saya berikan masukan, yang lain silakan, ada yang ingin mengomentari dari paparan yang sudah diberikan oleh Miss Ida Amalia tadi, Bapak Ibu? Silakan. Sudah sesuai kah atau ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Mohon maaf Pak Sofyan Hadi. Silakan, Pak Yusinus, bagaimana Pak? Ini cuma sekedar ganjalan aja ya dalam pikiran saya sebagai seorang guru. Yang menjadi ganjalan atau pemikiran saya, bolehkah ada suatu pertanyaan dalam diri saya, bolehkah seorang guru itu menyalahkan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas? Kalau saya perhatikan dari banyak model-model penelitian, hasil penelitian selalu ada kata-kata misalnya monoton dalam mengajar. Ini yang harus kita underline ya, nih monoton. Nah, kalau monoton secara tidak langsung, secara tersirat, bukan tersurat ya, secara tersirat, secara tidak langsung, non direct ya, itu berarti apa? Kita disalahkan diri kita sendiri. Bolehkah enggak itu? Terus yang kedua,
Saya rasa itu dulu aja Pak. Yang kedua nanti ditampung dulu Pak. Oke. Aduh, Itu mohon saja maaf. ya, Pak Ya, Justinus. mohon maaf. Terima Ada kasih ganjil banyak. Pak Justinus, tadi saya minta memberikan tanggapan kepada Miss Ida Amalia, tapi ternyata malah beliau bertanya ya, dan pertanyaannya luar biasa sekali. Jawaban untuk pertanyaan tersebut, Pak Justinus Widodo. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ketika ketika membuat latar belakang masalah, ketika kita melakukan penelitian, ya. Jadi ketika kita menyebutkan proses pembelajaran yang selama ini berlangsung itu monoton, ya, itu merupakan kritik reflektif. Ya, jadi positifnya itu merupakan kritik reflektif yang kita lakukan sebagai seorang guru, Pak Justinus ya. Jadi bukan kesalahan ini ya, bukan kesalahan guru seperti itu kan bahasanya ini sekali ya. Seolah-olah sepertinya setiap penelitian itu berangkatnya dari ini ya, dari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh guru. Gurunya tidak becus mengajarnya gitu-gitu aja. Itu kan dalam perspektifnya Pak Justinus tadi ya. Tapi sebenarnya yang kita harapkan ya, kegiatan penelitian yang dilakukan bukan semata-mata karena monotonnya proses pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu saja. Ya, kita lebih kepada kritik reflektif untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada para peserta didik. Ya, harapannya itu. Jadi para siswa-siswi ketika mereka datang ke sekolah, ya, mereka sudah menanti-nanti hal baru apa nih yang akan diberikan oleh Pak Justinus. Ya, jadi itu bukan suatu kesalahan, sekali lagi Pak Justinus ya, itu bukan suatu kesalahan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkonstruksi suatu proses pembelajaran di dalamnya, kemudian suatu kegiatan yang benar-benar membuat para siswa itu senang, para siswa itu bergembira ketika mereka misalnya mengikuti proses pembelajaran yang ada. Oke, jadi jangan melihatnya ini kok kesannya salah-salah semua, ini tidak ada yang benar. Bukan seperti itu berpikirnya. Gitu ya Pak Justinus ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya Pak Justinus. Itu juga merupakan ini ya. Jadi kritik reflektif sekali lagi bahwasanya tidak ada ini ya, tidak ada suatu pembelajaran yang sempurna, yang benar-benar ini ya, yang benar-benar dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya ini ya, tanpa adanya updating, tanpa adanya upgrading, tanpa adanya proses penelitian, khususnya di sini penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Begitu ya Pak Justinus ya, semoga menjawab. Ya. Terima kasih. Pak Justinus tidak salah, Bu Ida Amalia tidak salah. Ya, jadi itu merupakan reflektif, kritik reflektif yang merupakan hasil kontemplasi tentunya. Ya. Jadi selama setahun mengajar, masa mengajarnya itu saja dengan cara begitu saja, kan pastinya ingin ada perubahan di dalamnya, dan itulah fungsinya melakukan penelitian tindakan kelas. Tujuannya untuk sekali lagi bukan salah ya, saya sangat tidak ini ya mendengar kesalahan dari guru-guru, tidak ini ya, gitu ya Pak Justinus ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Sofyan. Oke, sama-sama Pak. Kemudian saya ingin meminta pendapat dari Pak Dr. Abdul Rahmat. Oke, silakan Pak Dr. Abdul Rahmat. Kaitannya sama dengan yang dikemukakan oleh Pak Justinus tadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pendapat dari teman kita Pak Justinus Widodo, saya menyatakan itu hanya ya sifat naluri seorang guru memang seperti itu.
berarti itu ada sifat introspeksi diri. Tak kala kita berintrospeksi diri, maka kita akan berusaha memperbaiki langkah-langkah kita selanjutnya dalam proses pembelajaran lebih lanjut. Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas mungkin ini salah satu solusinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul tak kala kita mempunyai mindset atau pikiran-pikiran seperti itu. Dan itu saya pikir hanya gejala-gejala seperti itu semuanya ada pada diri kita sebagai seorang guru. Walaupun sudah belajar, sudah menjadi guru 25 sampai 30 tahun, itu pada tingkat yang wajar. Karena dalam pola pemikiran seperti itu, saya katakan lagi, kita masih berusaha sedemikian rupa untuk menjadi seorang guru yang baik. Itu aja Pak sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Kita cukupkan ya Pak Justinus, Pak Rohmat untuk membahas yang lain. Saya ingin memberikan masukan langsung ke Bu Ida Amalia saja kalau begitu ya. Karena tadi saya meminta masukan untuk Bu Ida Amalia, malah jadinya Pak Justinusnya bertanya. Tidak apa-apa. Oke. Ya, mungkin tak ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut saja ya dari LK1 untuk hari kedua yang sudah dibuat oleh Ibu Ida Amalia. Di sini ada beberapa hal yang saya highlight, yang saya berikan penekanan, Ibu. Di sini Ibu membahas kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris ya. Di sini sudah baik di awal mulai dibuka dengan pembahasan kaitannya dengan bahasa Inggris ya. Kemudian langsung di bawahnya ada skill-skill 4 keterampilan berbahasa dalam bahasa Inggris, itu sudah bagus. Kemudian berikutnya dari hasil pengamatan ataupun observasi dan analisis perumusan masalah, hal ini ada beberapa kemungkinan penyebabnya terjadi permasalahan. Di dalam kalimatnya ini random sekali ya Bu Ida, mohon maaf. Jadi ketika membacanya, dari hasil pengamatan ataupun observasi dan analisis perumusan masalah, hal ini ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya permasalahan ya. Jadi langsung saja ya, berdasarkan ragam permasalahan yang terjadi, maka ya dapat diberikan penjabaran ya. Siswa kurang menguasai dan memahami makna kosakata, strategi pembelajaran yang kurang efektif, siswa kurang diberi latihan pelafalan, kurang menguasai tenses dalam bahasa Inggris. Jadi fokusnya, karena fokus dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Ibu Ida Amalia itu pada kemampuan berbicara, maka harusnya di sini yang menjadi penekanan adalah pada permasalahan kemampuan berbicaranya. Ya, jadi di sini yang diangkat adalah kemampuan berbicara, kemudian yang dimasukkan di dalam permasalahannya di sini kurang menguasai dan memahami makna kosakata. Ya, jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian, ya silahkan tentang vocabulary. Ya, kalau misalnya kaitannya dengan ini, kaitannya dengan kemampuan berbicara, mungkin ya. Mungkin bisa di sini kalau ingin tetap sesuai dengan kosakata, maka terbatasnya vocabulary atau kosakata yang dimiliki oleh para siswa. Ya, kemudian keberanian mereka untuk berbicara bahasa Inggris itu masih kurang. Nah, itu masih bisa seperti itu. Begitu ya, Bu Ida Amalia. Kemudian yang berikutnya dari judul ini merupakan judul yang cukup dibilang judul yang sampai 1 paragraf ya. Ya Pak, saya agak bingung juga karena Pak. Harapannya bicara, judul, tapi karena ya, judul, ini Pak, maaf ya Pak. Ya, judul yang baik itu tidak lebih ya dari 15-an lah ya, 15-an kosakata yang dipergunakan ya. Di sini dari judulnya meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa dalam menggunakan teks transaksional. Jadi sekali ini langsung bisa kita ini kan kalau judulnya ya. Gitu ya Bu Ida Amalia, silahkan nanti diperbaiki karena judulnya. Karena saya berpikir kalau saya nggak ini teksnya transaksional, misalnya kelas 8 itu mengungkapkan opini.
ketika dia mengenai opini itu kan mereka tuh kadang tidak tahu apa ya saya mau mengatakan ini, misalnya kayak kosakata, terbatasnya kosakata tadi dia tidak jadinya tidak tahu. Kemudian kan teksnya itu berdasarkan teks ya Pak ya, itu yang menjadi kebingungan saya. Takutnya terlalu general kalau nggak saya katakan teksnya itu. Bagaimana Pak itu seperti itu? Oke, silahkan, tapi langsung saja ya. Di sini langsung maksudnya kaitannya dengan kemampuan berbicara pada aspek apa yang ingin diteliti oleh Miss Ida Amalia, ya, sehingga tidak panjang lebar seperti ini ya. Kemudian ini di sini model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement division start ini sudah sangat biasa sekali ya. Kemudian yang menarik dari judul ini masih belum mencerminkan suatu penelitian yang applicable atau bisa dilakukan pada masa pandemi. Ya, tadi ketika menjelaskan Ibu Ida Amalia menjelaskan bahwasanya ada penggunaan Google Classroom di dalamnya, penggunaan ragam aplikasi, itu saja yang dimunculkan sebenarnya. Akan lebih langsung terlihat, oke, judul penelitian ini memang bisa diimplementasikan pada masa pandemi. Begitu ya, Bu ya. Kemudian yang menarik juga, Ibu pertama di sini menggunakan model pembelajaran, kemudian di bawahnya menggunakan metode pembelajaran. Jadi masih ada miskonsepsi, masih ada kebingungan kaitannya dengan model pembelajaran, metode pembelajaran. Kemarin padahal sudah kita bahas ya, Bu Ida Amalia ya. Jadi silakan nanti diperbaiki ya. Kaitannya dengan fenomena studi kasus. Ini yang membuat Pak Justinus tadi tersinggung ya, Pak Justinus ya. Pak Justinus sudah memberikan proses pembelajaran yang beragam, ya sudah beraneka ragam. Tapi ini kesannya kok kesalahan guru semua ya. Strategi pembelajaran betul. monoton dan membosankan gitu ya. Media pembelajaran kurang menarik, kurang bervariasi, rendahnya motivasi internal siswa ya. Jadi ini merupakan fenomena yang sudah dirangkum oleh Miss Ida Amalia. Ya, cara terbaik untuk menuliskan ragam fenomena kaitannya dengan studi kasus ya harus disesuaikan sekali lagi dengan konteks fokus kajian yang kita lakukan ya. Tadi misalnya itu Miss Ida Amalia membahas kaitannya dengan kemampuan berbicara, fokusnya ya pada kemampuan berbicara. Kemudian misalnya tadi dengan menggunakan Google Classroom, nanti diganti yang atas tadi itu Bu ya, maka kaitannya juga dengan Google Classroom. Begitu ya Bu ya. Oke. Kemudian identifikasi masalah. Di sini permasalahannya kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa rendah dan lagi-lagi kesalahan guru ya. Benar Pak Justinus tadi ya, yang menyebabkan ini terjadi gitu ya, untuk faktor penyebabnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Oke. Jadi di rumusan masalah, di sini masalah pertama rendahnya kemampuan berbicara bahasa Inggris pada siswa SMP, faktor penyebabnya metode pembelajaran berbicara yang kurang efektif, kemudian menggunakan metode yang efektif dalam hal ini model pembelajaran. Jadi ada miskonsepsi yang masih ya. Jadi silahkan ya, ini nanti akan diganti dengan Google Classroom tadi ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Ya, kemudian rumusan masalah ini meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Oke, jadi dapat dirumuskan permasalahannya bahwasanya kemampuan ya berbicara bahasa Inggris itu nantinya akan akan dapat ditingkatkan dengan penggunaan Google Classroom. Gitu ya Bu ya? Iya, Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya kira itu untuk Miss Ida Amalia. Dan kalau kita mau 3-4 orang, saya kira tidak cukup. Satu lagi saja Bapak Ibu, silakan. Satu lagi siapa kira-kira yang volunteer? Biar adil, satu yang Bapak-Bapak, satu Ibu-Ibu. Saya persilahkan Pak, siapa nih? Pak Dr. Abdul Rahmat atau Pak Justinus? Mana pilihannya ini? Silakan. Silakan. Mohon izin Pak, mohon izin. Saya mau tanya dulu sebentar. Oke, silakan Pak Abdul Rahmat. Mengenai tentang masalah judul, kalau awal pertama Bapak menjelaskan dalam penulisan PTK ini kita hanya memuat ada masalah dan ada problem solving kan gitu, ada pemecahan masalah. Berarti hanya ada 2 variabel. Katakanlah masalah itu variabel X dan variabel Y-nya itu adalah problem solving gitu. Jadi kalau kita membuat judul sebenarnya harus
tidak terlalu banyak variabel yang dimasukkan ke situ, hanya variabel masalah dan pemecahan masalah saja. Mungkin hanya itu aja ya Pak Sofyan ya. Kalau kita lihat tadi dari judul yang panjang lebar kayak gitu, maka itu terlalu banyak variabel-variabel yang diukur dan akan sulit kita untuk melakukan tindakan. Bukan gitu Pak Sofyan ya? Iya. Kita hanya beberapa kata yang kita buat supaya lebih terkonsen atau terfokus manakala kita membuat penelitian tindakan kelas. Ya, itu Pak. Takutnya lagi kena agak sore ini udah agak ngantuk-ngantuk tadi. Jadi nggak fokus ya. Mohon maaf sebenarnya. Mungkin meluruskan memastikan bahwa kalau kita membuat suatu judul, kita tidak boleh keluar dari fokus yang telah kita sepakati. Ada masalah dan ada pemecahan masalah. Ada variabel X dan ada variabel Y. Gitu ya Bapak. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Dr. Abdul Rahman. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, judul itu jangan sampai seperti paragraf. Bapak Ibu silakan disesuaikan sesuai dengan variabel-variabel. Betul yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman tadi. Oke, karena tadi Pak Abdul Rahman sudah memberikan masukan, kita ke Pak Justinus kalau begitu. Pak Justinus akan saya share ininya, Pak. Pak Muhammad Adi. Ya, gimana? Sofian, ya. Lebih elegannya ini ketuanya dong. Oh. Ketuanya. Jadi ada yang namanya nih share pengalaman gitu loh. Oh gitu. Oke. Gitu, ya. Berarti Pak Rifki Pane kalau gitu. Kita harus ngangkat yang muda juga, jangan yang tua. Gitu. Siap. Bukan kita nggak mau itu Bapak, itu mohon maaf. Oke, siap. Bagaimana Pak Rifki Pane, siap ya? Pak Rifki Pane? Siap. Siap. Yang siap, Pak Justinus. Tanggapan apa ini Bapak Ibu? Pak Rifki Pane silakan untuk mulai menjelaskan ininya ya untuk LK hari kedua kemarin. Silakan Pak Rifki Pane. Sudah terlihat? Oh ya. Oke, silakan. Jadi permasalahan yang saya angkat ini mengenai passing bola voli. Jadi didasari oleh ketika pembelajaran tatap muka saja mereka masih banyak yang melakukan masih rendahnya nilai rata-rata di kelas untuk materi bola voli, terutama materi teknik passing bawah bola voli. Jadi saya mikirnya tatap muka saja masih banyak nilai yang belum tuntas, apalagi melalui pembelajaran online. Nah, oleh karena itu saya mengangkat masalah ini. Boleh turun, Pak? Oke. Ya. Judulnya mana ini ya, Pak Rifki Pane? Kok belum ada ya? Di bawah nih, Pak. Oh, di bawah. Oke, silakan. Jadi judulnya itu Di mana? Dikit, Pak. Di atas. Di atas. Nah, ini. Oh, belum. Judulnya di mana? Kalau nggak salah di bawah sendiri, Pak. Paling Soalnya saya bawah ngikutin sendiri. format. Iya. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi Oke, kita mulai dari ini saja kalau kita. Langsung sampai yang LK2 saja. Silakan. ya fenomena studi kasusnya itu yang pertama adalah penguasaan gerak dasar yang masih rendah, itu sangat jelas ya, terutama bagi siswi perempuan karena mereka masih sangat penguasaan geraknya masih rendah, jadi itu mempengaruhi juga kemampuan yang lain karena penguasaan gerak dasar ini sangat fundamental sekali di dalam olahraga ya, karena permasalahan ini tuh sebenarnya letak utamanya ada di ketika mereka SD. Jadi ketika mereka mendapatkan guru yang cuman menyuruh lari, pemanasan, main bola, nah itu jadi masalah. Terus ceweknya cuman nonton. Nah itu yang sering saya lihat di pembelajaran yang real gitu, yang saya alami juga ketika saya SD cuman disuruh
absensi, siap, gerak, terus berdoa, habis itu pemanasan, lari, habis itu disuruh main bola aja gitu. Nah, oleh karena itu gerak dasar ini akan menjadi sebuah masalah besar, terutama bagi yang perempuan. Bahkan yang laki-laki aja masih banyak yang kurang. Terus yang kedua itu kurang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi kebanyakan guru atau yang saya hadapi ini mungkin metodenya kurang bervariasi, terutama kita tidak bisa tidak bisa memvariasikan metode yang lebih banyak ketika online learning atau belajar dari rumah. Nah, itu jadi fenomena studi kasus saya. Kemudian media pembelajaran juga saya rasa masih kurang. Terus rendahnya motivasi belajar siswa ini karena mereka kebanyakan anak-anak ini begadang gitu ya, begadang karena main game, nonton TV atau yang lainnya. Jadi ketika mereka bangun itu banyak yang terlambat, jadinya masih ngantuk gitu, jadi dia malas. Terus kemudian minimnya sarana dan prasarana jelas karena anak-anak yang belajar dari rumah ini tidak memiliki peralatan penunjang seperti contohnya bola voli mereka otomatis tidak punya. Jadi saya ngasih tahu caranya bikin seperti bola aja gitu ya. Contohnya kalau kalian punya bola plastik atau bola apa aja bisa dipakai. Kalau nggak punya juga kalian bisa menggulung-gulung bajunya ya, digulung-gulung jadi bulat. Nah, nanti bisa dipraktekin. Nah, itu salah satu minimnya sarana dan prasarana. Kemudian bisa juga karena materi penulisan bahan ajar yang kurang menarik gitu. Jadi anak-anak tuh sepertinya untuk SMP itu masih peralihan dari SD itu masih harus banyak modul-modul atau bahan ajar yang buat mereka menarik gitu, terutama yang gambar-gambar yang kartun atau warna-warna bervariasi. Nah, di sini lebih spesifiknya permasalahannya adalah kemampuan passing bawah siswa masih rendah gitu. Jadi yang sudah di faktor penyebabnya sama seperti yang sudah saya utarakan tadi. Penguasaan gerak, kurang metode, dan lain-lain. Kemudian rumusan masalah. Masalahnya rendahnya kurang kemampuan passing. Kemudian metode faktor penyebab. Kalau saya lebih condong ke metode pembelajaran passing. Ya, jadi saya akan memakai metode pembelajaran passing agar lebih bervariasi lagi. Karena kalau sarana dan prasarana masih bisa diakal-akalin, tapi kalau metodenya itu aja mungkin murid akan bosan ya, boring. Jadi mereka tidak menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian solusinya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dalam hal ini metode pembelajaran kooperatif. Kenapa kooperatif? Karena menurut saya ketika mereka diberikan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan teman-temannya, mereka akan ter-challenge gitu. Oh, saya harus berkomunikasi dengan teman saya satu kelompok untuk membahas materi passing bola voli. Kemudian nanti di dalam kerjasama antar kelompok itu ada tugas-tugasnya yang sudah disiapkan dari saya, kemudian berupa video, modul, dan instruksi dari saya. Kemudian rumusan masalah adalah meningkatkan kemampuan passing bola voli dengan metode kooperatif pada siswa kelas 8 SMP 58 Jakarta. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak Pak Rifki Pane. Kita mulai dari awal ya. Jadi saya tidak akan meminta tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain karena ini sudah 15.36 ya.
sementara kita belum melihat untuk yang LK hari ketiga ya. Oke, langsung saja Pak Rifki Ramadhani Pane untuk yang LK1 menyusun studi kasus. Di sini concernnya fokusnya pada passing, kemampuan passing bawah bola voli ya, bola voli. Kemudian di sini dari hasil observasi, pengamatan serta analisis gerak dasar yang masih rendah, tapi ini belum sempurna ya, dilengkapi nanti ya, dilengkapi sesuai dengan contoh yang sudah diberikan ya Pak Rifki ya. Nah, jadi di sini harusnya sudah ada berdasarkan hasil observasi ataupun pengamatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sesuai dengan judul yang ingin diangkat ya. Itu untuk yang LK1. Kemudian untuk yang LK2, fenomena studi kasusnya penguasaan gerak dasar rendah, kurang di sini masih belum terlihat passing bola volinya. Ya, jadi harus disesuaikan juga dengan fokus kajiannya di sini kaitannya dengan passing bola voli. Ya, ini untuk yang LK kedua. Kemudian untuk yang identifikasi masalahnya, ya, untuk identifikasi masalahnya ini silakan disesuaikan nanti dengan revisi yang ini ya, untuk yang ininya. Ya, oke. Kemudian untuk yang rumusan masalah. Untuk yang rumusan masalah, mulai dari rendahnya kemampuan passing bawah pada siswa SMP, faktor penyebabnya, oke. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dalam hal ini metode pembelajaran kooperatif. Ya, sepemahaman saya, setahu saya, metode pembelajaran kooperatif itu dari judul yang dipaparkan di sini masih belum terlihat apakah bisa dilakukan pada masa pandemi. Paling tidak misalnya ada virtual training ya, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan berupa pertemuan secara daring ya, yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan passing bawah siswa. Misalnya ada simulator dan lain sebagainya gitu. Ada games yang memperagakan kegiatan passing bawah bola voli yang dapat dilakukan oleh para siswa. Jadi kalau hanya mencantumkan metode pembelajaran kooperatif, tipenya yang mana, yang seperti apa ya. Jadi masih belum terlihat jelas penelitian ini nantinya applicable atau dapat dilakukan pada masa pandemi corona. Begitu ya Pak Rifki Pane, dan judulnya juga silakan diperhatikan. Untuk judul jangan terlalu panjang lebar seperti paragraf ya. Maksimal ada berapa belas kata ya, 14 atau 15 kata, saya kira itu cukup. Sehingga ketika kita baca itu tidak ngos-ngosan seperti membaca paragraf untuk judul-judulnya ya. Dan saya sebenarnya berharap dari contoh yang sudah diberikan ya, contoh LK hari kedua yang sudah diberikan Bapak dan Ibu guru itu bisa dikembangkan ya. Jadi tidak harus seperti itu ya, tapi paling tidak bisa membuat ragam ya, bisa membuat ragam misalnya permasalahan, judul tidak harus sesuai dengan ini, sepertinya hanya proses editing instan saja ya. Apakah karena waktunya terlalu singkat sampai pukul 22.00 sehingga kompak sekali sepertinya, yang berubah hanya yang satu pada kemampuan berbicara, kemudian yang satunya lagi pada kemampuan passing bawah bola voli ya. Jadi harapannya sebenarnya dari contoh yang sudah ada itu dikembangkan ya menjadi contoh-contoh lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi LK hari kedua kemarin. Dari apa yang sudah dibuat itu Bapak dan Ibu guru bisa melihat itu merupakan isi yang ada dalam bab 1 penelitian tindakan kelas, proposal penelitian tindakan kelas ya. Dari latar belakang masalah, kemudian rumusan permasalahannya, tujuannya juga apa ya. Jadi sudah bisa langsung terlihat dari LK hari kedua yang kemarin. Dan karena ini sudah lebih banyak, Bapak sudah lebih 10 menit, langsung akan saya share ini saja ya. Langsung saya share untuk LK hari ketiga ya. Takutnya nanti tidak ini ya, tidak sempat.
Oke, untuk LK hari ketiga Bapak dan Ibu guru semua ya, di sini sudah saya uploadkan ya, di dalam LMS. LK hari ketiga waktunya tinggal 6 jam 18 menit lagi untuk mengumpulkan ya. Oke, akan saya coba buka terlebih dahulu LK hari ketiganya. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Tadi udah, sekarang udah, Pak. Sudah ya? Nah. Sebentar, ini kok masih LMS. Oke, ini. Kalau sekarang sudah belum? Sudah, Pak. Udah kelihatan, Mbak. Hilang lagi, Pak. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Belum muncul. Nah, ini yang muncul. Sudah, Pak. Udah, Pak. Yang terlihat sekarang yang mana, Pak? Bapak Ibu. LK hari ketiga, Pak. LK hari ketiga sudah ya? Ya. Format LK-nya belum. Format LK-nya belum. Oke, sebentar. Ini sepertinya masih stuck di yang awal ya. Saya tutup terlebih dahulu. Iya, Oke. LK kok belum terlihat ya? Padahal sudah saya buka ini. Jadi inti refleksi awal hari ini ya Bapak, lebih cenderung pada metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran, prosedur evaluasi, kemudian perubahan sikap dan nilai ya Bapak ya. Iya, benar-benar. Sebentar, ini untuk yang LK hari ketiganya belum bisa terbuka Bapak Ibu. Harap bersabar ya. LK hari ketiga. Pak boleh tanya? Sebentar dulu. Buat bab 2 ya Pak? Iya. Kajian teori. Iya, untuk yang LK hari ketiganya. Sebentar, ini masih belum bisa terbuka dari tadi ya. Saya lihat di LMS aja Pak. Oh iya, sudah ada yang bisa ini di dalam LMS Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, karena dari tadi sudah saya coba untuk sekarang bagaimana Bapak Ibu? Terlihat ya? Ya. Oke, akhirnya ya. Jadi Bapak dan Ibu guru semua, untuk yang LK hari ketiga ya, ini fokusnya sekali lagi pada bab 2 proposal PTK yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. LK hari ketiga itu terdiri dari 1, 2, dan 3 saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang LK pertama hari ketiga, di sini Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuliskan judul PTK yang direncanakan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Dan ingat, judul itu harus singkat, padat, jelas ya, dan menarik tentunya ya. Jadi jangan sampai satu paragraf itu dijadikan judul ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di kolom berikutnya tuliskan uraian variabel-variabel yang akan ditulis dari judul PTK yang akan Bapak Ibu guru rencanakan ya. Jadi nanti tinggal dipindah di sini variabel permasalahannya apa, kemudian variabel solusinya apa. Itu inti LK 1 pada hari ketiga. Selanjutnya pada LK2 untuk hari ketiga, Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuliskan contoh kajian teori dari variabel-variabel yang Bapak Ibu rencanakan untuk PTK ya. Jadi di sini misalnya di contoh itu kaitannya dengan kemampuan menulis ya, kemampuan menulis. Maka Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk ini ya, membuat kajian teori kaitannya dengan kemampuan menulis ya. Kemudian misalnya kaitannya dengan GCR ya, Google Classroom, maka harus ada kajian teori yang membahas tentang Google Classroom. Selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu guru sudah memberikan contoh kajian teorinya di sebelah kiri, di sebelah kanan, kemudian Bapak dan Ibu guru membuat bagaimana cara membuat kutipan dari sumber buku yang menjadi rujukan. Ya, jadi mengutipnya itu sudah
ada di contoh kajian teori, kemudian cara membuat kutipannya seperti apa, itu yang ada pada kolom kedua. Itu LK kedua untuk hari ketiga, Bapak Ibu, dan LK ketiga pada hari ketiga ini, tulislah contoh kajian teori dari variabel-variabel yang Bapak Ibu rencanakan untuk penelitian tindakan kelas. Ya, ini juga masih sama, Bapak Ibu. Yang berbeda di sini, tulislah bagaimana cara membuat kutipan dari sumber buku yang menjadi rujukan yang pengarangnya 2 orang dan 3 orang. Perbedaannya hanya pada bagaimana cara membuat kutipan dari sumber buku yang menjadi rujukan dan yang pengarangnya 2 orang serta 3 orang. Jadi itu Bapak Ibu Guru, untuk LK hari ketiga saya kira cukup sederhana ya, LK hari ketiganya. Jadi nanti Bapak dan Ibu Guru tinggal melakukan kompilasi dari beragam teori sesuai dengan variabel masalah, sesuai dengan variabel solusi yang yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Itu saya kira Bapak Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Saya Pak. Pak, maaf Pak. Saya Pak. Oke, sebentar, ini ada yang menanyakan melalui direct message ke saya. Ini siapa ya? Objek PTK adalah peserta didik berapa kelas yang ideal kita pakai bila rombel kelas itu lebih dari 5, apakah A secara global semua kelas, diambil kelas yang kita ajar saja? Oke, jawaban langsungnya silahkan menggunakan kelas tempat Bapak dan Ibu Guru mengajar saja. Ya, jadi jangan semuanya, 1 kelas saja cukup. Gitu ya? Gitu Bapak Ibu, silakan. Ada yang lainnya yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Ibu Suraya. Jadi ini judulnya sama dengan yang kemarin ya Pak? Lanjutan gitu ya? Ya, kan dari awal sudah saya jelaskan Ibu Suraya, ini merupakan panduan mengerjakan bab 2. LK hari kedua kemarin merupakan panduan mengerjakan bab 1. Ya, jadi masih tetap beririsan terus sama dari awal sampai. Jadi jangan judul yang ada pada LK hari kedua kemudian judulnya berubah pada LK hari ketiga. Kecuali tadi sudah ada banyak masukan kaitannya dengan penulisan judul, jangan terlalu panjang lebar, harus singkat, padat dan jelas, dan harus fokus sesuai dengan apa yang kita kaji. Begitu ya Ibu Suraya? Ya, baik, berubah Pak, 1 variabel aja. Bisa dengar suaranya tadi Pak. Hanya Pak. Silakan Ibu Sukendari. Waktu LK kemarin yang hari kedua kan harusnya ada 4 LK. Tapi saya pikir hanya LK 1, jadi saya mengerjakan hanya LK 1, sedangkan LK 2, 3, 4 saya menunggu, nggak taunya sekarang dibahas semua, jadi nggak sampai ke LK 4. Apakah bisa istilahnya nanti kalau misalnya diperbaiki bisa dikirim ulang gitu Pak? Oke, terima kasih. Silakan ya. Saya kira kemarin boleh dengan senang hati. Iya, silakan tuh Pak Justinus, boleh dengan senang hati. Ya. Halo Pak. Iya, jadi LK hari kedua itu semuanya. LK hari ketiga juga semuanya ya Bu. Ada 3 LK, LK 1, LK 2 dan LK 3. Begitu ya Bu Suken ya, Bu Suken. Iya Pak. Iya, kemarin baru 1 LK yang LK atas aja, yang bawah karena menunggu LK kedua, saya pikir yang sekarang LK kedua begitu. Tadi nggak sampai ke rumusan masalah, baru sampai ke latar belakangnya aja. Oke, silakan diperbaiki ya Bu ya. Oke, silakan Bu Titi. Bu Titi atau Bu Rasmina? Bu Titi. Oh iya, silakan Bu Titi. Sebentar ya Bu Rasmina, silakan. Makasih Pak. Maaf, ini takutnya saya salah ya. Tadi kan difokuskan yang dibahas untuk kajian teori maupun definisi dan contoh-contohnya itu tentang variabel masalah sama variabel solusi. Tapi tadi sebelumnya waktu Bapak bahas, itu perlu juga dimunculkan variabel objek. Misalkan ada penelitian di kelas ini gitu. Apakah itu perlu juga untuk di kajian teorinya? Silakan, tidak apa-apa. Itu kan masuk dalam penelitian yang relevan. Dimasukkan saja, tidak apa-apa. Jadi bukan merupakan variabel tambahan ya Pak ya? Itu bukan merupakan variabel tambahan, tapi itu merupakan supporting article ya, supporting opinion ya untuk apa yang dikaji oleh Bu Titi. Begitu ya? Tapi kalaupun tidak dibahas tidak apa-apa ya Pak?
Tadi minta dibahas, sekarang tidak dibahas. Ya silakan. Saya serahkan kepada Bu Titi saja. Ya, Kalau boleh. mau silakan, tidak apa-apa ya. Iya, Gitu Bu makasih. Titi. Oke. Silakan Ibu Rasmina. Ya Pak, hampir sama dengan Bu Titi. Itu kajian teorinya itu minimal 2 ya Pak ya. Pak Sofyan, minimal kajian materinya berapa Pak? Oke, terima kasih banyak. Kajian teorinya dari minimal berapa Pak? Oke, dari penjelasan tadi pagi saya menyinggung sebenarnya 3 ya? Saya mintanya ya. 3 Tapi ya? silakanlah kalau misalnya mau minimal 2 silakan, tidak apa-apa ya. 2 kajian teori kaitannya dengan variabel masalah, kemudian 2 kajian teori kaitannya dengan solusi, tidak apa-apa, silakan ya. Gitu ya Bu Rasmina, oke? Iya. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ada lagi? Oke, silakan Ibu Armayeni. Tadi saya udah buka LK-nya Pak. Di situ kan ada 5. Tadi juga pas saya sempat kehabisan baterai. Tadi jadinya saat Bapak menjelaskan tadi agak kelewat. Itu cukup 1 aja atau 5-5-nya diisi Pak? Cukup 1. Oke. Ibu akan membuat berapa judul PTK? Itu pertanyaannya. Mau membuat 5? Silakan, tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya Pak Yus juga ya, Pak Yus mau membuat 5, silakan, tidak apa-apa. No problem. No problem. Mau buat 1, itu yang diminta 1 disesuaikan sekali lagi dengan LK hari sebelumnya, Ibu. Ya, LK hari sebelumnya Ibu membuat berapa judul ya Bu kira-kira? Kalau LK hari sebelumnya Ibu Armayeni membuat 5 judul, silahkan konsisten. Pada LK hari ketiga, 1 aja. 1 aja pusing. Iya, 1 saja Ibu, makanya 1 saja. 1 aja, karena masih belajar jadi masih pusing Pak. Iya, 1 saja makanya, tidak usah banyak-banyak ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tapi masa tidur. Kalau tidak ada kita cukupkan karena sebentar lagi sudah pukul 16. Ini kita sudah lewat lebih banyak ya, lewat banyak waktunya. Oke, dan bagi yang ini Bapak dan Ibu guru sekali lagi yang pada sesi pagi ataupun pada sesi sorenya tidak dapat mengikuti sesi kita secara lengkap, silakan bisa ditonton, diklik linknya yang ada di dalam LMS. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru semua, mudah-mudahan untuk hari ketiga ini masing-masing LK sudah bisa tuntas dan dikumpulkan nanti sebelum pukul 22.00. Dan besok pada hari Kamis itu untuk bab 3, sehingga pada hari Jumat nanti masing-masing sudah siap paparan proposal PTK-nya. Ya, gitu ya Pak Yus ya. Jumat nanti masing-masing sudah harus siap paparan proposal penelitian tindakan kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menuntaskan kegiatan pelatihan ini sampai hari Jumat nanti. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok. Jangan lupa tagihannya Bapak Ibu ya. Tagihannya dikumpulkan. Dan bagi yang merasa mengumpulkan telatnya 7 jam, hari ini harus disegerakan. Tadi perpanjang lagi, Pak. Jangan masih diperpanjang. Sampai subuh. Berat, Pak, soalnya, Pak. Oke, jangan sampai ada yang terlambat lagi Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada catatan lagi Bapak Ibu. Ketua kelas itu silakan sekali lagi bertugas untuk membantu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala tidak bisa upload, segera dihubungi Pak Rifki Panenya ya. Oke Bapak Ibu.
Pak Rifki Pane nanti akan membantu Bapak dan Ibu guru ketika Pak Rifki misalnya siap, Pak. Ya, Pak Rifki harus siap ya, 24 jam handphone jangan sampai mati ya. Harus disiapkan pokoknya untuk membantu Bapak dan Ibu guru yang lain. Nggak Gitu usah ya. bobo dong Pak Rifki. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Izin. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, mari. Sehat selalu. Terima kasih, Pak Sofyan.